Belajar tentang nilai-nilai kehidupan dalam novel. Novel merupakan teks fiksi yang menceritakan kehidupan panjang satu atau beberapa orang tokoh dengan berbagai masalah di dalamnya. Novel menyajikan kisah lika-liku kehidupan tokoh, mulai dari awal kehidupannya, dari anak-anak atau remaja hingga dewasa. Informasi yang didapat dari novel. Pandangan-pandangan pengarang tentang nilai-nilai kehidupan meliputi pentingnya keyakinan beragama, pentingnya kejujuran dan kerjasama, dan saling menghargai adat istiadat dan budaya. Menginterpretasi berarti menafsirkan atau memaknai isi suatu novel sehingga kita dapat memperoleh sejumlah kebermanfaatan. Setiap novel memiliki makna atau arti penting bagi pembaca. Setiap pengarang selalu berusaha menyajikan sesuatu yang bermakna bagi pembacanya. Kebermaknaan dan daya tarik novel. Yang pertama, tema cerita yang khas dan baru. 2. Konflik yang menegangkan. 3. Alur yang mengejutkan. 4. Watak tokoh yang membuat terkagum-kagum. Selanjutnya, perjuangan tokoh yang membuat terharu. Dan yang terakhir, pandangan pengarang tentang nilai-nilai kehidupan. Perkembangan tema novel. Sebelum kemerdekaan, tema banyak berupa persoalan adat dan romantisme budaya. Pada zaman kemerdekaan, temanya berupa masalah kebebasan dan individualitas. Dan setelah era reformasi, temanya kebanyakan tema sosial, HAM, dan demokrasi. Cara menentukan tema pada sebuah novel. Yang pertama, melalui alur cerita. Dan yang kedua, melalui tokoh cerita. Dan yang ketiga, melalui bahasa yang dipergunakan pengarang. Struktur umum novel. Orientasi yaitu bagian awal novel yang berfungsi sebagai pengenalan karakter tokoh atau tokoh utama. Komplikasi yaitu menceritakan masalah atau peristiwa yang tidak diharapkan terjadi oleh tokoh utama. Evaluasi yaitu komentar pengarang atau perwakilan tokoh tertentu terhadap masalah yang dialami tokoh utama. Resolusi yaitu penyelesaian masalah utama. Koda yaitu bagian akhir novel yang berisi komentar terhadap kehidupan selanjutnya dari tokoh utama. Kaidah kebahasaan novel. Kata keterangan waktu atau pembentuk latar. Contohnya, segera, kemudian, sekarang. Adanya dialog berseling dengan monolog. Contohnya, tenaga sudah melebihi batas, Pak. Kata penggambaran pikiran atau pembentuk unsur penokohan. Contohnya, berpikir, membatin, berharap. Kata tindakan atau pembentuk alur. Contohnya, membasahi, mematikan, membantu. Teknik perancangan menulis cerita. Mencari cerita yang unik dan mengesankan. Paragraf pertama yang mengesankan pembaca. Pertimbangkan pembaca dengan baik. Mengenali suasana. Menggunakan kalimat efektif. Menggerakkan tokoh dalam cerita. Tugas-tugas penyuntingan atau editing cerita. Mencari kesalahan-kesalahan pada isi karangan dan memperbaikinya. Menjaga agar tidak terdapat isi karangan yang berlawanan. Memperbaiki kesalahan bahasa dalam cerita. Menjaga jangan sampai terjadi unsur penghinaan atau hal-hal yang menyimpang lainnya.